Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat yang ke-18 sampai 19. Ibrani 6 ayat 18 sampai 19. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Menghadapi Kesulitan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, ketika sedang mengoperasi hernia seorang pasien bernama Bill, semua prosesnya berjalan dengan lancar. Semua hernia sekarang telah kembali ke tempatnya. Namun saya melihat suatu kelainan, cacat yang dialami oleh pasien saya yang berusia 40 tahun. Di usianya, mengangkatnya adalah pilihan terbaik. Saya meninggalkan ruang operasi, dan menjelaskan situasinya kepada istrinya Elena. Saya berhenti sejenak, dan memberi waktu kepada keluarga untuk berpikir, jika tidak mengangkatnya, dia bisa mendapat masalah nanti. Kataku berusaha menjelaskan kondisi suaminya. Dengan suara bergetar, Elena mengatakan, "Saya tidak percaya ini. Hal yang sama terjadi pada ayah saya tahun lalu, tubuhnya dipenuhi kanker. Ahli bedah keluar di tengah operasi. Sama seperti yang Anda lakukan, kami memutuskan untuk membiarkannya melanjutkan operasi. Tapi ayah saya tidak pernah turun dari meja operasi." Rasa sakit dari pengalaman masa lalu Elena membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih terhadap situasi ini. Setelah hening selama beberapa saat, Elena berdoa, "Tuhan, saya takut. Saya tahu Engkau mencintai kami dan selalu memberikan yang terbaik. Aku bisa melakukan semua hal bersama-Mu." Setelah selesai berdoa, Elena menatapku, "Lanjutkan operasinya, lakukan apa yang perlu Anda lakukan." Saya berterima kasih pada Elena lalu meninggalkan lobi, dan berjalan kembali ke ruang operasi dengan keadaan masih terkejut, dengan doanya yang sangat singkat. Saya mengangkat kelainan dari tubuh Bill, memperbaiki hernianya dan menyelesaikan operasi. Bill meninggalkan ruang operasi setelah beberapa jam tanpa komplikasi. Kemudian ahli patologi menelpon, "Kelenjar yang Anda singkirkan ini adalah seminoma. Apakah Anda tahu dia mengidap penyakit ganas atau hanya beruntung?"
Banyak pertanyaan yang muncul di benakku, bagaimana jika keluarganya memutuskan untuk tidak mengangkatnya? Kanker itu bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana jika Elena membiarkan pengalaman masa lalunya mempengaruhi keputusannya saat ini? Renungkanlah sifat Tuhan. Tantangan luar biasa dapat menjadi kesempatan bagi diri kita untuk menguji kesetiaan kita pada Tuhan, ketika kita fokus pada kasih, hikmat, dan kuasa Tuhan. Seperti yang dilakukan Elena, kita bisa melihat pandangan baru tentang keadaan kita. Kasih Tuhan mengajarkan kita, Dia melihat tantangan kita sebagai kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Dia. Ketika hal-hal buruk terjadi, kita merasa Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan yang pengasih membiarkan kita menderita dan mengalami kehilangan. Tapi sebaliknya, Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, bukan kepada kita. Sahabat suara kasih, dalam kasih, Dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, membantu kita bertumbuh dalam iman, karakter, dan kedewasaan. Pengerjaan Allah yang penuh kasih terhadap kita, membawanya ke kayu salib. Bagaimana kita dapat meragukan motifnya ketika kita menderita? Marilah kita renungkan, Tuhan lebih dari mencintai. Dia memiliki semua kebijaksanaan. Bapa kita tahu yang terbaik. Dia bisa melihat bagaimana keadaan kita di masa depan. Dia mengerti apa yang kita butuhkan, dan bagaimana mengerjakan setiap detail untuk memberikan hasil terbaik. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan tahu segalanya. Jika kita menyerah, Dia akan mengerjakan setiap tantangan untuk tujuannya. Seperti yang dikatakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami.
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.